Kali ini gue bakal bawain alur cerita dari anime Youjo Senki. Anime ini berlatar di dunia alternatif universe yang sedang dalam masa berperang. Ada sebuah negara terkuat yang disebut Kekaisaran. Mereka memiliki ekonomi yang kuat, industri militer yang canggih, dan tentu saja tentara dan penyihir yang hebat. Lalu di pasukan tentara Kekaisaran ada seorang gadis berumur 10 tahun yang memiliki bakat sihir. Ia bernama Tanya. Penasaran dengan ceritanya? Yuk, tanpa basa-basi, ayo kita ke intronya. Ternyata sebelum berinkarnasi, dulunya dia adalah seorang karyawan swasta yang dibunuh oleh bawahannya sendiri. Dan sesaat sebelum kematiannya, ia bertemu entitas yang disebut dengan keberadaan X, yaitu entitas yang bertugas untuk berinkarnasi kepada kehidupan seseorang. Karena om-om ini adalah seorang ateis yang tidak beragama, maka dia pun dihukum untuk menjalani hidup yang berat. Dan kalau kehidupan barunya ini dia mati sebelum beriman kepada dewa, maka tidak akan ada lagi reinkarnasi padanya. Singkat cerita, dia pun berinkarnasi menjadi bocil yang bernama Tanya. Dia hidup sebagai gadis yatim piatu yang tinggal di panti asuhan miskin. Untungnya, dia masih memiliki ingatan kehidupannya dahulu. Karena si Tanya ini masih ngotot untuk tak mempercayai keberadaan dewa, maka dia pun harus bertahan hidup di dunia barunya. Karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Tapi dia bakalan susah untuk hidup sebagai gadis miskin di masa peperangan. Untungnya dia memiliki bakat sihir yang ditemukan oleh para dokter militer, dan dengan segera Tanya pun diwajibkan untuk mengikuti kegiatan wajib militer. Tanya pun merasa kalau inilah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang terjamin dan aman. Dia pun berencana untuk menaiki tangga militer dan mencapai jabatan yang tinggi agar bisa hidup enak. Tentu saja untuk membalas dendam kepada keberadaan X yang telah memberikannya hidup yang berat dengan cara hidup mulus, mudah, dan aman. Alhasil, berkat kerja kerasnya dalam setahun, Tanya sudah dijadikan instruktur militer dan melatih prajurit-prajurit barunya. Karena masih bocil, awalnya Tanya sering diremehkan, tapi semua itu dijawab dengan ketegasan dan kekerasan dalam memimpinnya. Dia tak segan untuk mengajar bawahannya kalau melanggar perintahnya. Seorang perwira bernama Rogen pun menyadari bakat kekuatan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Tanya pun naik jabatan sebagai perwira pertama Letnan 2 dan menjalani misi pertamanya. Dia ditugaskan untuk mengintai lokasi pasukan darat aliansi NTT yang melintasi perbatasan seorang diri. Awalnya misi itu berjalan lancar dan berkat jasanya pasukan Kekaisaran berhasil menghancurkan pasukan NTT itu. Tapi tiba-tiba ada satu batalion sihir NTT yang menyerangnya. Tanya yang baru pertama kali merasakan pertempuran itu awalnya merasa takut dan berusaha kabur. Tapi karena sudah tak ada jalan keluar, akhirnya ia pun memaksakan bertarung demi bertahan hidup. Dan tak disangka, Tanya mampu menghabisi para pasukan sihir tersebut satu persatu. Untuk dapat kabur dari tempat itu, Tanya pun berpura-pura melakukan serangan bunuh diri. Harapannya tentu saja habis ini dia bakal diberi penghargaan dan gak ditempati di garis depan lagi. Tapi dianya malah dianggap jago dan diberi penghargaan dengan cara Silver Wing.
Setelah sembuh dari lukanya, Tanya pun ditugaskan untuk menjadi pemimpin struktur di garis belakang. Awalnya si Tanya ada kesenangan, karena tujuan untuk hidup aman di militer sepertinya akan terwujud. Akan tetapi di unit itu, Tanya malah disuruh uji coba alat perang terbaru. Ternyata tugas itu sama bahayanya seperti di garis depan. Alhasil Tanya pun marah-marah dan diminta dipindah tugaskan di unit lain. Tanpa banyak basa-basi, permintaannya pun disetujui. Tanya mendapatkan tugas terakhir untuk menguji coba alat kekaisaran yang paling canggih. Tak ngopi sek. Lanjut. Namun saat dicoba, ternyata permata itu masih belum stabil dan akan meledak. Sayangnya Tanya gagal untuk mematikan permata tersebut. Dan di saat sebelum meledak, tiba-tiba keberadaan si X kembali muncul. X akan memberi Tanya keajaiban dan kemampuan untuk mengendalikan permata itu. Dengan syarat Tanya mau berdoa kepada dewa. Tanya pun sangat muak dengan X yang memaksanya untuk mempercayai keberadaan dewa dengan cara licik. Mau tak mau Tanya pun harus menuruti si X. Benar saja, setelah berdoa kepada dewa, akhirnya ia pun berhasil menguasai permata sihir itu. Singkat cerita, Tanya dipindah tugaskan ke Universitas Kemiliteran. Kehidupannya di universitas pun bisa dibilang cukup nyaman, karena dengan penghargaan yang ia miliki, hal itu membuat orang di sekitarnya menaruh rasa hormat. Serta hal itu juga didukung karena ia memiliki wawasan yang luas. Hingga suatu hari saat di perpustakaan, tanpa sengaja ia bertemu dengan salah satu seorang petinggi yang bernama Zetor. Dan karena menaruh ketertarikan pada Tanya, Zetor pun mengajaknya untuk berbicara. Pertama-tama Zetor meminta tanggapan Tanya terhadap perang yang sedang berlangsung. Kemudian Tanya pun menjelaskan, semisalnya perang terus berlanjut dan mereka berhasil menang, maka perang antar negara akan berubah menjadi perang dunia. Karena pastinya negara lain menganggap mereka sebagai ancaman baru. Lalu Tanya juga memberi solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan membentuk pasukan respon cepat yang tergabung dengan seluruh pasukan kekaisaran. Namun tanpa disadari, saran tersebut akan menjadi masalah bagi dirinya sendiri, karena pada malam harinya ia diundang untuk bertemu dengan kolonel, di mana ia ditunjuk untuk memimpin sebuah batalion pasukan respon cepat usulannya sendiri, yang mana resiko kematiannya akan lebih tinggi daripada unit lainnya.